Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, ini kita akan menyaksikan satu buah tarian tentang keceriaan gadis remaja Betawi yang sedang tumbuh menjadi dewasa. Dia cantik, ceria, dan juga penuh canda. Hadirin, mari kita sambut tarian Nona Kembang by Athena Production. Lo butuhnya apa sambutannya? Sampai klip doang. Oh.
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung Wibowo, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan TNI Polri, para Wakil Ketua dan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan juga Sekretaris Daerah, para pejabat lingkungan kementerian dan lembaga, para pejabat Provinsi DKI Jakarta, Ketua Panitia Penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran 2026, Ibu Dr. Honoris Causa Dr. Anda S.H. Timurdaya, serta para hadirin dan tamu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara peresmian pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026. Sebagai wadah pameran multi produk, hiburan dan pertemuan bisnis untuk mendorong perdagangan serta investasi dari UMKM hingga industri nasional dan internasional, kita akan saksikan sebelumnya untuk mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Marilah kita memanjatkan syukur dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Naib, didampingi oleh 6 tokoh pemuka agama Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi saudara yang non-muslim diharap menyelesaikan sesuai dengan tuntunan agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang melimpahkan nikmat iman, kesehatan, kesempatan, dan keberkahan, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dalam acara pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026, sebuah ajang yang menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta dan di Indonesia, serta bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Jakarta. Jakarta Fair sebagai wadah pameran multi produk, hiburan, pertemuan bisnis untuk mendorong perdagangan serta investasi dari UMKM hingga industri nasional dan internasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, pada malam yang penuh kebahagiaan ini, kami menengadahkan tangan dan hati kepadamu. Curahkan rahmat dan ridho-Mu atas terselenggaranya Jakarta Fair 2026. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana mempererat persaudaraan,
memperkuat persatuan bangsa, mengembangkan usaha dan kreativitas masyarakat, serta menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mari kita bersatu dan berkolaborasi dalam membangun ekonomi nasional yang semakin kuat demi terwujudnya Indonesia maju dan Indonesia emas. Ya Allah, Tuhan yang memelihara negeri, bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa diberi kebijaksanaan, kejujuran dan kekuatan dalam mengemban amanah. Jadikan kota Jakarta sebagai kota yang maju, berbudaya, berdaya saing, dan menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh warganya. Perkokohlah persatuan dalam keberagaman, serta tumbuhkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Ya Allah, kabulkan doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada banjir itu jadi pertanyaan sebenarnya karena bisa Terima kasih kepada Bapak Haji Naim dan tokoh pemuka agama Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada malam ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Jakarta Fair Kemayoran 2026, Ibu Dr. Honoris Causa Dr. S. Hakim Murdana. Kami persilakan. Ada kiri sas kan, turun sas kan, sebelah lagi kan tegang tuh, yang main gede. Nah itu kepikirannya. Yang terhormat Ya. Wakil Presiden Republik Indonesia yang mewakili Kementerian UMKM, Bapak Maman Abdurrahman. Yang kami hormati para Duta Besar dan Wakil Menteri Sahabat, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, yang kami hormati Menteri Agama, Bapak Nasir bin Umar, yang kami hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ainsyati Toyib Fauzi, yang kami hormati Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, yang kami hormati Menteri Transportasi, Bapak N. Kita Sulaiman Surya Negara, yang kami hormati Menteri Koperasi Bapak Ferry Joko Widodo, yang kami hormati Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal Tni Naguri Simanjuntak, yang kami hormati Gubernur DKI yang kita cintai Bapak Pramono Anung Yudhoyono, yang kami hormati Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manap beserta Ibu Musafir Manap, yang kami hormati Gubernur DKI ke-11 Bapak Retnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso, yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta ke-14 Bapak Basuki Cahaya Purnama, yang kami hormati para Wakil Menteri Kabinet dan Menteri, yang kami hormati Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo,
Yang kami hormati Kepala Staf Teritorial TNI Letnan Jenderal Kembang Tris Nur Hadi, mewakili Panglima Tni. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para peserta pameran, tamu undangan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Salam sejahtera untuk kita semua. PT Jakarta International Expo kembali menyelenggarakan event Akbar Jakarta Fair Kemayoran yang digelar pada tanggal mulai 10 Juni hingga 12 Juni 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Jakarta Fair merupakan pameran multi produk terbesar, terlengkap terlama di kawasan Asia Tenggara yang menampilkan beragam produksi perdagangan produk unggulan dalam negeri dan mancanegara, sekaligus arena hiburan musik konser Indonesia menampilkan 150 band top papan atas selama 32 hari, disertai dengan kontes Miss Jakarta Fair setiap tahun, dilengkapi dengan parade karnaval, wahana permainan anak-anak, ragam kuliner Indonesia, dan lain-lain. Khususnya juga pesta kembang api yang dinantikan oleh warga Jakarta dan pengunjung dari luar Jakarta. Pada tahun ini terdapat 2.800 perusahaan berpartisipasi sebagai peserta dengan 1.800 stand yang memamerkan berbagai produk unggulan komposisi, yaitu antara perusahaan peserta UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perusahaan besar nasional dan internasional. Diharapkan dapat menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pelaku usaha perdagangan dan perindustrian serta kreatif industri termasuk antara bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat. Terus menjaga sinergi persatuan dan kesatuan Indonesia menuju Indonesia jaya kuat ke depan, mewariskan Indonesia emas serta Indonesia adil dan makmur pada generasi masa depan, menjaga cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama pemerintah DKI Jakarta, kita bekerja keras bersama untuk mencapai cita-cita bersama bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026 mengusung tema Jakarta Fair sebagai wadah pameran multi-produk unggulan dan perkembangan bisnis untuk mendorong perdagangan serta investasi dari UMKM hingga industri nasional dan internasional. Dengan subtema, marilah kita bersatu dan berkolaborasi dalam membangun ekonomi nasional yang semakin kuat demi terwujudnya Indonesia maju dan Indonesia emas. Tema dan subtema tersebut mencerminkan komitmen Jakarta Fair untuk terus mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, perindustrian, termasuk usaha mikro kecil dan menengah, bersama-sama melakukan kegiatan MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition, menghadirkan berbagai masyarakat ekonomi Indonesia dan mancanegara, menciptakan lapangan kerja dan promosi budaya Indonesia menuju Indonesia bersatu.
mengambil jalur berbagi kesejahteraan dan bagi rasa. Berat sama dipikul, ringan sama dipikul. Tidak melarang Jakarta tahun ini. Bukan akbar. Tahun yang lalu, bukan akbar mencatat 5,9 juta pengunjung dengan total transaksi antara penjual dan pengunjung mencapai 1,3 triliun. Capaian tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dan kepercayaan para pelaku usaha yang menjadikan Jakarta Fair sebagai salah satu promosi efektif berbagai produk-produk yang beragam. Para peserta pameran Jakarta Fair Kemayoran menampilkan beragam produk seperti industri otomotif, berupa mobil dan sepeda motor, komputer, gadget dan device, alat olahraga, fashion dan garment, perlengkapan rumah tangga, furniture, barang-barang elektronik, kosmetik dan skincare, tempat tidur yang beragam, mainan anak-anak, perlengkapan kantor dan stationery, perlengkapan alat kesehatan, mesin pijat, berbagai peralatan wellness, hasil kerajinan tangan, sepatu olahraga, herbal dan darishis, produk jasa properti, penjualan real estate, perbankan dan berbagai sektor industri lainnya. Dengan Jakarta Fair Kemayoran, kami mengharapkan semua pihak yang terlibat bersama menikmati keuntungan komersial sehingga Jakarta Fair Kemayoran dari tahun ke tahun dapat terus meningkat kreativitasnya. Kemajuan dalam teknik berbisnis masing-masing peserta terus mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Dari UMKM berkembang menjadi channel yang mampu menyewa stand yang lebih berfungsi. Pedagang kerak telur hingga bisa memiliki lebih dari 5-5 unit kerak telur, berkembang menjual dari tahu telur, kemudian berkembang menjual mangga dan mengajak sanak saudaranya mencari nafkah yang lebih keren melalui Jakarta Fair. Kemudian berkembang dan berjualan di luar Jakarta Fair. Saya sering menerima berbagai macam bingkisan dari mereka. Berterima kasih karena usaha mikronya sudah menjadi lebih maju. Pengusaha menengah juga banyak. Dari perusahaan menengah yang lebih besar. Semoga dengan kegiatan live ini Jakarta Fair Kemayoran bisa berkembang di seluruh Indonesia. Kami atas nama Jakarta Fair Kemayoran dan pengikutnya mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat besar kepada seluruh pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, para pekerja pameran dan hiburan, para pengunjung, para jajaran karyawan JIF dan semua pihak yang terlibat sehingga event Jakarta Fair Kemayoran dapat berjalan lancar, aktif, sukses dari tahun ke tahun. Termasuk tahun ini, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kita, bangsa dan negara. Bila mana dalam penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2020 ini terdapat kekurangan berkaitan dengan keluarga dengan hati yang sedalam saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat Jakarta Fair, selamat ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jakarta maju, Indonesia maju, rakyat sejahtera. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.
kasih kepada Ibu Desa Sati Budaya atas laporan yang sudah disampaikan. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh saya hormati Bapak Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman. Ada juga hadir Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Kerja Putih, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, para Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, hadir Bang Yos, Pak Ahok, Pak Jarot, dan tentunya secara khusus yang sungguh saya hormati yang luar biasa, Ibu Direktur Utama PT Jakarta International Expo, Ibu Siti Hartati Burdaya, yang selalu menyemangati Jakarta Fair ini berlangsung dengan baik. Para pejabat yang hadir, para pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi DKI Jakarta, hadirin dan undangan yang sungguh saya hormati. Sore hari berangkat ke Kemayoran, sehingga sebentar membeli pakaian. Selamat datang para hadirin sekalian di acara Jakarta Fair Kebanggaan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita semua dapat kembali hadir di acara Jakarta Fair Kemayoran di Arena Jack Expo Kemayoran, dan sekaligus dalam rangka menyambut hari ulang tahun di Jakarta 499. Jakarta Kemayoran merupakan salah satu ikon perayaan ulang tahun Kota Jakarta, dan selalu pasti Bang Yos, Pak Ahok, Pak Jarot sebagai gubernur pasti pernah hadir di tempat ini. Saya sendiri bersyukur beruntung mungkin lebih dari 10 kali hadir. Kenapa 10 kali hadir? Ketika Bapak Presiden sebelumnya hadir, saya selalu mendampingi karena saya membuatkan janji buat Rati dan juga buat acara Kemayoran ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penyelenggaraan Jakarta Fair ini menjadi istimewa ketika pemerintah DKI Jakarta tahun depan akan menyambut 500 tahun Jakarta. Dan 500 tahun itu momen yang spesial. Tidak banyak kota yang secara khusus bisa mempersiapkan diri untuk menyambut 500 tahun Jakarta. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada acara Jakarta Fair ini, saya sungguh berharap mudah-mudahan tahun depan Bu Tati lebih meriah, yang hadir lebih banyak, dan juga transaksinya buat UMKM lebih dari 9 triliun. Karena tahun lalu sudah lebih dari 7, dan saya dengar hari tahun ini mudah-mudahan bisa 8 triliun UMKM transaksi di tempat ini. Kalau bisa 8 triliun saudara-saudara sekalian, dari tahun ke tahun rekor itu terpecahkan. Maka saya berharap tahun depan ketika Jakarta ulang tahun yang ke-500 tahun,
salah satu ikon utama Jakarta yang namanya Jakarta Fair ini yang ke-58 tahun depan. Mudah-mudahan akan menjadi sebuah acara yang benar-benar diminati dan membuat masyarakat bukan hanya dari Jakarta, tapi dari manapun bisa hadir dan menikmati Jakarta Fair ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, Jakarta saat ini memberikan kontribusi terhadap GDP 16,67%. Pertumbuhan ekonomi di Jakarta sekarang ini adalah 5,59%. Dan Jakarta sedang berbenah diri untuk memperbaiki diri terutama di bidang transportasi. Pada tahun ini dan tahun lalu, Jakarta adalah kota nomor 2 transportasi terbaik di ASEAN. Kita hanya kalah dari Singapura. Sekarang ini kita sudah mempunyai transportasi yang relatif lebih lengkap konektivitasnya. Kita punya MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, kereta bandara, Jaklingko dan sebagainya, Mikrotrans. Konektivitasnya sudah 93%. Maka dalam kesempatan ini saya berharap dan mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, kalau ada kegiatan bisa menggunakan transportasi umum di Jakarta sudah relatif lebih baik. Kita nomor 8 di Asia, nomor 17 di dunia untuk transportasi umum yang ada di Jakarta ini. Dan yang merintis bukan saya, yang merintis adalah champion-champion mulai dari Bang Yos, Pak Ahok, Pak Jarot, saya meneruskan. Dan sekarang ini mudah-mudahan dalam pembangunan yang kita lakukan di Jakarta membuat warga Jakarta akan lebih nyaman, bisa kemana saja, termasuk acara-acara yang ada di Kemayoran ini. Mudah-mudahan bisa menghadirkan dan lebih gampang orang naik transportasi umumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Jakarta Fair. Mudah-mudahan event tahun ini lebih meriah dari tahun lalu. Tahun lalu pengunjungnya 5,9 juta, transaksinya 7,3 triliun. Mudah-mudahan tahun ini di atas 8 triliun, yang hadir di atas 8 juta, 5 juta. Kalau itu bisa dilakukan Bu Harati, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Ibu, tempat ini semakin semarak, berbagai kegiatan sekarang ini sebagian besar juga dipusatkan di tempat ini menjadi jauh lebih baik. Terima kasih, selamat dan mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik dan sekaligus menyambut 499 kota Jakarta yang akan kita rayakan pada tanggal 22 Juni. Naik Transjakarta sampai pada mana? Perjalanan nyaman tanpa hambatan berarti. Jakarta Fair hadir membawa harapan, menggerakkan ekonomi untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih pada Bapak Pramono Anung Wibowo. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman. Kami persilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kita kepada Allah SWT karena sampai hari ini Jakarta Fair dan tentunya kita semua masih terus bisa eksis menikmati aktivitas kita di kota Jakarta. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, tentunya yang kita banggakan, kita berikan dulu close yang paling meriah buat Gubernur DKI Jakarta Mas Pramono Anung. Yang terhormat hadir juga bersama-sama dengan saya Ibu Menteri PPA yang paling paten ini, tepuk tangan dulu buat beliau. Mas Bram, saya ini harus bilang Mas Bram, setelah Pak Presiden dan setelah Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil, yang saya agak takuti ini Menteri PPA, karena semua urusan perempuan ini ada di beliau. Jadi kalau kita nggak perhatian sama beliau bisa agak panjang urusan kita di rumah. Makasih banyak Bu. Yang terhormat, hadir bersama-sama dengan kami Wakil Menteri, jajaran Wakil Menteri yang tadi disebutkan persatu, dan juga hadir Komjen Pol Pak Dedi, Bapak Polri, dan tepuk tangan juga buat abang saya, Kepala Staf Angkatan Darat. Yang terhormat Direktur Utama JI Expo Ibu Martati Nurdaya, juga sekaligus Ketua Panitia acara Jakarta Fair. Yang terhormat, ini saya harus sebutkan dulu Mas Bram. Beliau ini legend menurut kami, yang dulu orang yang aktivis-aktivis di Jakarta, mungkin juga ya malah menintang Jakarta ini buat mantan Gubernur DKI Jakarta Bang Yos. Tepuk tangan dulu buat Bang Yos. Saya mau kasih tahu Mas Bram, saya ini dulu tahun 2006 pernah hadir di acara Jakarta Fair di eranya Bang Yos. Kapasitasnya sebagai abang Jakarta. Jadi dan ini di eranya Bang Yos ini. Ya sekarang saya mau bilang lah buat para mantan-mantan abang none Jakarta, alhamdulillah sekarang ada yang jadi menteri lah, itulah kurang lebih. Salam hormat saya buat Bang Ahok, sekaligus juga senior saya di Trisakti, dan Mas Jarod, serta dengan semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus buat Kepala Dinas UMKM Ibu Ratu Sina The Princess Warrior, saya harus sampaikan buat beliau ini Mas Bram, karena alhamdulillah koordinasi Kementerian UMKM bersama-sama dengan Dinas UMKM dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di tanah air ini cukup intensif dan luar biasa solid. Sekaligus saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming. Kapasitas saya di sini adalah mewakili beliau, dan mohon maaf karena beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada beberapa agenda yang memang tidak bisa ditinggalkan penugasan dari Pak Presiden. Kalau tadi Bang Yos kasih pantun, ya saya juga harus kasih pantun juga. Nah, kita nggak mau kalah juga. Mas Bang. Membeli baju baru di stand Jakarta Fair. Pulangnya borong traktor sama selendang maya. Gubernur Pramono pimpin Jakarta dengan fair. UMKM kita dukung, kota maju, semua orang senang. Yang kedua, pergi ke Monas naik kereta cepat. Pulangnya mampir di Ridodol Betawi. Di bawah Pak Pramono Jakarta makin hebat, UMKM pesat, dompet warga pun ikut happy. Terima kasih. Alhamdulillah acara Jakarta Fair ini tentunya kami dari Kementerian UMKM terus wajib untuk memberikan dukungan yang sangat intensif, dikarenakan kita memahami dan menyadari seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Pram, bahwa momentum acara Jakarta Fair menjadi sebuah momentum
keberuntungan ataupun kesempatan bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah yang ada di DKI Jakarta. Kalau tadi Mas Pram menyampaikan bahwa transaksi tahun lalu itu ada kurang lebih sekitar 7 triliun dan target hari tahun ini yaitu transaksi bisa menembus di angka 8 triliun. Selain itu dari Kementerian UMKM juga berkepentingan selain transaksi juga traffic dari pengunjung. Karena pertumbuhan ataupun peningkatan penambahan traffic pengunjung itu juga menjadi salah satu target kita di dalam memberikan atau kesempatan ataupun promo produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di tanah air ini. Tentunya kami dari Kementerian UMKM akan selalu mensupport dan mendukung perjalanan program acara Jakarta Fair ini dalam rangka untuk memberikan pemberdayaan serta mendorong pertumbuhan tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di tanah air ini. Pada kesempatan acara Jakarta Fair ini sekaligus saya sampaikan bahwa kami dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan kita banyak mendapatkan aspirasi yang memang sekarang suka ataupun tidak suka harus menjadi perhatian utama kita, bahwa ada perubahan behavior gaya beli masyarakat. Saya tidak sebutkan gaya beli, tapi gaya beli masyarakat yang tadinya rata-rata gaya beli masyarakat masih berbelanja dengan metode konvensional di beberapa pasar tradisional, pasar modern, pasar tanah abang dan lain sebagainya. Namun sekarang tidak sedikit terjadi perubahan gaya beli, yaitu berbelanja di ekosistem digital yang sekarang sedang marak dan menjadi salah satu tantangan bagi kami Kementerian UMKM untuk berusaha menjaga ekosistem ini agar terus sehat di kedepannya. Beberapa hari ini kita bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan aturan perlindungan dan peningkatan daya saing kepada usaha mikro dan kecil. Apa maksud kebijakan ini? Kita ingin menyampaikan kepada semua pihak bahwa pemberlakuan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah tidak bisa disamakan. Artinya apa? Perlu ada afirmative action dari pemerintah untuk melindungi usaha mikro dan kecil di tanah air kita. Alhamdulillah kemarin aturannya keluar, kita mendorong bahwa ada pemberian insentif diskon 50% terhadap biaya layanan admin yang memang mereka bagi usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace kita. Dan alhamdulillah marketplace kita juga merespon secara positif dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing kepada usaha mikro dan kecil kita di tanah air. Artinya kebijakan ini, aturan ini kita dorong dalam rangka untuk menjaga agar ekosistem digital yang sekarang jumlahnya sudah mencapai 24 juta seller atau merchant yang berjualan di marketplace tanah air kita. Artinya apa? Ini menjadi penting bagi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk menjaga ekosistem ini agar terus bisa sehat dan establish bahkan sustain keberlanjutan aktivitas ekonomi mereka di marketplace ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya kebijakan ini bisa sedikit memberikan angin segar kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah di tanah air kita. Selain pemberian insentif diskon 50%, kita juga mendorong agar marketplace juga apabila ada kenaikan harga wajib memberikan informasi 3 bulan sebelumnya kepada seller-seller agar keadilan dan fairness itu juga bisa terbangun di dalam ekosistem marketplace. Nah, pada kesempatan hari ini saya kami sampaikan ini agar itu juga bisa direspon juga secara positif oleh pengusaha mikro kecil kita agar ke depan ekosistem marketplace kita bisa tumbuh secara fair dan adil ke depannya. Dan sekaligus saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gubernur kita Mas Pramono Anung, dan alhamdulillah Mas Pramono Anung semoga selalu diberikan sehat dan tentunya semakin paten, semakin top dan semakin hebat ngurusin Jakarta.
Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Bram. Tadi Mas Bram, saya terakhir dalam penyampaian sambutan saya ingin merespon menyinggung mengenai transportasi umum. Saya ingat sekali dulu tahun 2005-an atau kalau nggak salah 2004, ada seorang gubernur yaitu Bang Yos. Beliau mengambil sebuah langkah kebijakan yang mungkin dulu tidak populis. Jadi waktu itu saya ingat sekali, Bang Yos mendorong kebijakan membangun transportasi umum Transjakarta. Dan itu banyak yang menolak dan tidak sedikit juga itu demonstrasi, penolakan dan segala macamnya. Saya waktu itu masih di kampus. Dan ternyata Bang Yos dengan segala keyakinannya mendorong terus program ini yang waktu itu mungkin dianggap oleh sebagian masyarakat Jakarta tidak berpihak pada satu kelompok, dua kelompok atau tiga kelompok. Tetapi ada sebuah keyakinan yang sangat luar biasa karena keinginan dan visi besar seorang gubernur waktu itu Bang Yos, beliau tetap konsisten mendorong program itu. Alhamdulillah program itu yang dulunya mungkin diprotes oleh sebagian kelompok di Jakarta, ternyata sekarang Transjakarta menjadi cikal bakal berdirinya pelayanan publik transportasi yang ramah publik di tanah air kita, khususnya di DKI Jakarta. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Bang Yos karena kebijakan yang dilakukan oleh Bang Yos itu menjadi inspirasi bagi kami sekarang Bang Yos yang muda-muda ini pada saat memimpin di lembaga eksekutif, bahwa pada saat kita memimpin di dalam sebuah lembaga eksekutif, ya namanya kita mengeluarkan kebijakan, tentunya di awalnya tidak akan mungkin publik itu bisa langsung menerima kebijakan itu. Tapi selama kita sebagai pemimpin eksekutif, kita yakin bahwa yang kita dorong itu baik untuk masyarakat. Ya saya pikir bismillahirrahmanirrahim kita jalan, dan pada akhirnya nanti waktu yang akan bisa menjawab itu. Dan alhamdulillah sekarang DKI Jakarta menjadi kota nomor 2 public transportasi terbaik se-ASEAN dan bahkan nomor 17 sedunia. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Yos, Mas Bang Ahok, Mas Jarod, dan juga terutama sukses juga buat Gubernur DKI Jakarta Mas Bram agar ke depan bisa terus melanjutkan estafet kepemimpinan dan juga kemajuan pembangunan kota Jakarta yang memang menjadi tempat tinggal kita semua. Akhir kata, sukses selalu buat seluruh panitia dan pihak-pihak yang menyelenggarakan, dan juga salam hangat saya, salam sayang, salam cinta saya kepada seluruh pengusaha kecil dan menengah. Insya Allah keberadaan pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan juga Gubernur DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram akan terus berkolaborasi, bersinergi, berkoordinasi dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat DKI Jakarta, wabil khusus untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah kita di tanah air kita ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dalam penyampaian saya. Naik delman ditemenin aura kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maman untuk tetap di tempat, karena kita akan melakukan prosesi peresmian pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026. Untuk mendampingi Bapak Maman, kami mohon kepada Gubernur DKI Jakarta, kepada Ibu Hati Murdaya, dan juga kepada Bapak Karuna Murdaya untuk naik ke atas panggung. Kepada hadirin yang kami hormati, kita akan hitung bersama-sama mulai dari 3, 2, dan 1. Dengan aba-aba saya, maka kenong akan dipukul untuk pukulan yang setelah 1. Kita mulai. 3, 2, 1.
Jakarta Fair Kemayoran 2026. Untuk yang mengambil foto silakan. Berikanlah tepuk tangan kepada pejuang-pejuang Jakarta, khususnya untuk Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih. Hadirin sekalian, kini saatnya kita akan menyaksikan sebuah drama musikal dengan judul Gapai Indonesia Emas 2045. Pertunjukan ini mengajak penonton menelusuri perjalanan Indonesia dari kejayaan alam Nusantara yang melimpah, berdaya manusia Indonesia yang mampu berprestasi di tingkat internasional, sekaligus menjadi simbol daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini drama disutradarai oleh Hartapi Budaya, penanggung jawab Aryati Ablam, dan penata tari tim Artina Production. Yang akan dilakukan oleh Artina Production, Gapai Indonesia Emas 2045. Indonesia adalah mahakarya Tuhan yang Maha Kuasa dengan berbagai kekayaan alam yang melimpah. Dari tangan para petani yang mengolah sawah dan ladang, lahirlah hasil pertanian yang menopang kehidupan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Dari para nelayan yang berlayar menembus cakrawala, terhampar kekuatan maritim yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara bahari terbesar di dunia. Di dalam perut bumi tersimpan berbagai sumber daya strategis yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan industri dan pembangunan nasional. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus membuka peluang baru melalui pemanfaatan energi alternatif yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Kekayaan alam yang beragam melahirkan keberagaman karya. Di berbagai daerah tumbuh industri kreatif, usaha mikro, kecil dan menengah, serta beragam produk unggulan yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa. Berbagai potensi tersebut berpadu menjadi kekuatan ekonomi yang menghubungkan tradisi dan inovasi, kearifan lokal dan kemajuan teknologi, serta semangat gotong royong dan kolaborasi menuju Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045.
bersaing di tingkat dunia. Di tengah perubahan zaman yang bergerak semakin cepat, bangsa Indonesia terus melahirkan generasi-generasi terbaik yang berani bermimpi, bekerja keras, dan menorehkan prestasi di panggung internasional. Menyongsong Indonesia Emas 2045, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama pembangunan bangsa. Generasi yang sehat, cerdas, inovatif, dan berprestasi akan menjadi kekuatan yang membawa Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat internasional. Dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi nasional, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu kekuatan utama yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Dari berbagai daerah lahir produk-produk unggulan yang mencerminkan kreativitas, keterampilan, serta kekayaan budaya Nusantara. Wastra tradisional, kriya, kerajinan rakyat, kuliner, produk kreatif, hingga berbagai inovasi karya anak bangsa terus berkembang dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi.
sebagai ruang pertemuan antara kreativitas, perdagangan, dan kolaborasi, Jakarta Fair terus menghadirkan kesempatan bagi produk-produk unggulan Indonesia untuk dikenal lebih luas. Melalui kolaborasi yang kuat, lahirlah berbagai inovasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan ekonomi kreatif. Beta senang sekali setiap ikut Jakarta Fair. Banyak orang jadi mengenal tenun dari daerah kami. Dari tahun ke tahun, peluangnya semakin besar. Iya, benar banget. Dulu abang pikir makanan tradisional cuma dikenal di Jakarta. Sekarang banyak pengunjung yang datang karena lihat konten di media sosial. Ulun juga merasakan hal yang sama. Produk aksesoris khas Kalimantan sekarang jauh lebih mudah dikenal. Teknologi benar-benar membuka peluang usaha baru. Iyo, Ambo justru sedang belajar dari muda dan ini semua. Selama ini, Ambo hanya menjual produk secara langsung. Kadang Ambo bingung bagaimana cara memperkenalkan usaha ke pasar yang lebih luas. Sekarang zamannya digital, Beta mulai memanfaatkan media sosial untuk menampilkan proses pembuatan tenun, cerita para perajin, dan filosofi motifnya. Ternyata orang suka cerita di balik semua produk. Nah, sekarang bahkan ada teknologi AI yang bisa membantu usaha kecil seperti kita. Mulai dari membuat ide promosi, menyusun caption, membacakan pasar, sampai membantu membuat konsep desain. Beta setuju. Teknologi membantu kita bekerja lebih cepat. Tapi nilai budaya dan kualitas produk yang kita bawa tetap menjadi kekuatan utama. Betul benar, tradisinya tetap terjaga, tetapi pemasarannya bisa menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Apalagi juga karena begini, kita bisa berkembang, buka usaha, bahkan cari investasi. Benar, ulun juga banyak belajar dari pelaku usaha lain. Disinilah kolaborasi itu terjadi. Sekarang Ambo mulai mengerti. Teknologi bukan untuk menggantikan karya kita, tetapi membantu agar karya kita dikenal lebih luas. Setepat sekali. Yang penting jangan takut mencoba hal baru. Terima kasih. Ambo jadi semakin yakin. Sekarang saatnya Ambo itu melangkah, berinovasi, memanfaatkan teknologi, dan membawa karya fashion daerah ke pasar yang lebih luas. Beta yakin usaha Ale pasti berkembang. Semangat terus! Bersama semangat kolaborasi, Inovasi dan keberagaman, kita siap melangkah menuju masa depan. Di tangan generasi yang kreatif dan inovatif, teknologi menjadi jembatan menuju masa depan. Kecerdasan artifisial membuka peluang baru, mempercepat kemajuan, dan menghadirkan berbagai solusi bagi kehidupan. Ketika manusia, kreativitas, dan teknologi berjalan beriringan, lahirlah kekuatan baru yang mendorong Indonesia melangkah lebih jauh.
bawah bentang langit ibu kota yang bercahaya, Jakarta Fair kembali hadir menemani asli. Disinilah karya anak negeri menemukan panggungnya, tempat mimpi dan kerja keras tumbuh bersama. UMKM negeri tegak dengan penuh percaya. Jakarta Fair menjadi jembatan yang menghubungkan gagasan dengan peluang, harapan dengan kenyataan, menjadi mitra yang menguatkan langkah perjuangan agar usaha rakyat terus bertumbuh dan berkelanjutan. Maka marilah kita melangkah seiring sejalan, menjaga semangat gotong royong dalam kebersamaan. Karena saat persatuan menjadi kekuatan, tak ada cita-cita yang terlalu jauh untuk diwujudkan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersatu dalam langkah, berkolaborasi dalam karya, menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas. Spektakuler menjadi simbol kemeriahan rangkaian acara opening ceremony pada malam hari ini. Kita akan saksikan spektakuler kembang api dalam hitungan mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, Jakarta Fair Kemayoran 2026 telah resmi dibuka. Kalau ingin melihat lebih jelas, maju ke depan, lihat di belakang Anda. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak serta hadirin dan para undangan yang kami muliakan. Semoga tahun ini Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan menjadi acara yang sukses. Bapak-bapak Gubernur DKI untuk naik ke atas panggung. Gubernur DKI
juga pada pasangan dari kita sambut Ini aku dikasih yang susu bukan yang yogurt. Aku coba dulu susunya ya, ada pakai juga promo untuk beli 3 cuma 125.000. Langsung aja Kak, cobain dulu Kak, tuh susu dari PJ endul banget ya. Kalau yang mau silahkan coba ada. Ya halo, ada juga paket 3 kali pack ini cuma dari 125.000 ya. Silahkan yang mau boleh langsung aja pamit di PJ ya, PJ.